Lalu Ibadah malam pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu untuk membuka ibadah doa malam pada malam ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu kami boleh kembali berkumpul bersama untuk kami mengikuti ibadah doa malam ini, Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh menyelesaikan semua aktivitas kegiatan kami pada hari ini dengan pimpinan dan pertolongan-Mu. Saat ini kami mau datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau penolong kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan lagu Kunaikan Syukur Padamu. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kunaikan syukur. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, segala
kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita menyembah Tuhan. Pimpinan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami masih boleh mengikuti ibadah doa malam, Tuhan. Semua ini hanya karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, karena pertolongan-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Gak terasa sekarang kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021 ya. Ini minggu pertama Jumat kita mengikuti ibadah doa malam. Saya ingat tahun lalu waktu awal pandemi corona, rasanya kita semua bingung ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin ada yang kehilangan orang yang dicintainya karena kena corona ini ya. Semua orang bingung, kacau, semua merasa seperti tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi bahwa sampai saat ini kita masih boleh ada di bulan kedua di tahun 2021 itu memang karena kita punya Allah yang setia, kita punya penolong yang setia, yang selalu yang tahu apa yang terbaik buat kita. Allah yang setia yang selalu menghibur kita, Allah yang setia yang selalu membimbing kita. Kita akan menyanyi lagu Penolong yang Setia. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan,
Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing berkat Tuhan. Mungkin ada yang mau kesaksian, sharing. Saya persilahkan. Shalom, Bu Indah. Iya, tahun Yobel itu tahun apa sih, Bu Lisa? Tanya sama yang berkepentingan. Ada pendeta di sini. Hari Pak Bambang, Pak Tim, dan pendeta yang lain. Mari Pak. Tahun Yobel. Tahun Yobel, gak ngerti aku. Moto kok tahun Yobel, tahun Yobel. Oh, baca di mana ada tahun Yobel? Kan di Alkitab, Oh, perjanjian apa itu? Keluaran. iya, itu apa? Tahun kemenangan itu. Tahun, ya. Jadi, Tahun pembebasan. kenapa Budi? Tahun pembebasan, Pak. Tahun pembebasan, tahun kemenangan, ya. Jadi, ya nanti dibahas Pak Tim. Loh, tahun Yobel itu berapa bulan sekali? Oh, ya enggak sebulan sekali. Oh, di Alkitab itu Berapa tahun Pak Tim? Tahun ke-7. 50. Tahun ke-7 tahun pembebasan hutang, tahun pembebasan itu. Jadi biasanya 6 kali, yang ke-7 nanti sampai kelipatan 7 kali 7 49, nanti 50 itu 50. ya. tahun Yobel. Ah ya gitu ya. Pokoknya 7 tahun itu apa itu sawah nggak boleh ditanami, nggak boleh dipanen. Orang yang punya utang tahun ke-7 itu dibebaskan, budak dibebaskan gitu loh. Ya, bukan bulanan. Ya, nanti baca di Perjanjian Lama pelan-pelan nanti bisa dibaca itu ya. Nanti 70 kali 7 nanti 50 tahun itu yang puncaknya itu tahun Yobel. Ya, oke. Ya, Bu Indah. Makasih. Ya. Pak Bambang, Pak Wid. Ya. Ini untuk lagu selanjutnya, judulnya kan Penolong Hidupku. Saya mau sharing ya. Kalau nggak ada, saya sharing dulu. Saya sharing dulu ya. Minggu-minggu ini merupakan minggu yang luar biasa untuk keluarga kami. Suami kakak saya, waktu 3 minggu yang lalu, hari Jumat, Pak Agung itu datang dari Jakarta ke Surabaya karena dia ada urusan. Istrinya tidak ikut. Kakak saya tidak ikut di Jakarta. Karena dia ada urusan di sini yang sebenarnya hanya 1 hari. Makanya istrinya tidak ikut. Jumat dia datang itu dia nggak ke rumah mama saya, nggak tinggal di rumah mama saya. Karena dia rencananya langsung tektok. Ternyata urusan dia di sini nggak bisa selesai 1 hari. Hari Sabtunya dia masih urusan. Sabtu malam itu dia itu telepon sama saya. Dia chatting saya jam 3 pagi ya. 3 subuh dia chatting saya. Dia bilang, "Miss, bisa bawa saya ke UGD." Nah, saya ini kalau malam itu kan saya enggak nyalakan HP ya. Saya silent memang jam 3 pagi. Jadi saya pagi-pagi saya bangun, saya loh, ada apa anak ini? Itu saya suruh supir saya datang ke sana kan. Lalu saya bilang, "Udah, kamu pindah ke rumah mama aja," karena enggak, di rumahnya dia sendiri dia enggak ada yang jaga, enggak ada yang urus gitu loh. Ternyata waktu Sabtu siang mungkin ya, apa Jumat malam, dia itu bersih-bersih rumahnya dia itu kan sudah lama tidak ditinggali jadi kotor. Dia bersih-bersih. Jadi itu mungkin enggak tahu kecapean apa bagaimana. Minggunya itu dia sudah pindah kan ke rumah mama saya. Nggak bisa jalan. Jalan itu harus pakai tongkatku. Saya heran ya, orang dia Jumat itu saya ketemu dia itu sehat, nggak ada apa-apa. Lah kok Minggu itu jalan tuh sampai kaki itu apa? Tidak ada kekuatan, sampai sama suami saya. Memang untungnya kalau dia kecil badannya ya, jadi diangkat sama suami saya gitu loh. Dia mau ke kamar mandi diangkat. Saya udah bilang sama istrinya, "Kamu
ke Surabaya, karena ini kenapa kok suamimu sakit kayak gini. Senin ke dokter, ke adik saya, ke Anton kan, periksa. Nggak ada apa-apa, jadi masih walaupun nggak jalannya nggak lancar, tapi ya masih bisa jalan lah, gitu loh. Adik saya bilang, nggak ada apa-apa, mungkin kamu karena terlalu bersih-bersih, terlalu ngotot, jadi mungkin ada yang kram atau apa. Jadi dikasih syarafnya ada yang kram, dikasih obat penghilang sakit dan anus syaraf aja. Hari Selasanya tuh tambah lebih nggak karuan, jadi dia itu udah di tempat tidur aja gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita tuh bingung, jadi hari Rebonya kita bawa ke dokter saraf. Waktu itu saya udah sempet kan kalau mungkin kena sindrom Guillain-Barré, itu sindrom yang menyerang imun tubuhnya sendiri gitu loh. Jadi saraf imun saraf itu menyerang tubuhnya sendiri sehingga saraf itu lemah gitu. Tapi adik saya tuh bilang, sekarang dokter saraf itu pokoknya sih nggak kena didiagnosa kabeh dilebokno sindrom itu, dia bilang gitu. Tapi kita coba, dia bilang, sama dokter sarafnya dia langsung disuruh masuk ke rumah sakit. Tapi nggak ada kamar gitu loh. Kan sekarang kan kamarnya penuh semua. Dokternya bilang cari rumah sakit yang ada MRI karena dia maunya di MRI. Tapi masalahnya itu kakak saya itu bun kreatinnya jelek, albuminnya jelek. Jadi mau di MRI itu sebenarnya nggak bisa. Jadi dia pulang gitu loh. Kemis itu tambah nggak karuan, ya. Kemis itu dia nggak karuan. Akhirnya di MRI, dokternya bilang, wis nggak usah cari rumah sakit yang ada MRI, masuk aja ke RSUT. Kan adik saya di RSUT ya, jadi ada dapat kamar di RSUT. Masuk di situ hari Kamis itu, nanti kalau mau MRI kita MRI, gitu. Dibawa ke rumah sakit pakai ambulans. Kamis dia masuk ke rumah sakit, hari Jumat kalau salah di MRI, Jumat pagi di MRI. Ternyata hasil MRI itu kan ada tumor di tulang belakang, yang mana dari hasil MRI itu adik saya bilang kelihatan bahwa tulang punggungnya itu ada berapa buku itu rapuh karena tumornya, sehingga mungkin waktu dia tuh bersih-bersih jadi gitu ya, jadi sarafnya itu kejepit itunya, dan tumornya itu terlihat memang ya. Itu hari Jumat malam, Sabtu pagi dia nggak mau kasih tahu sama kakak saya dulu, maksudnya biar dokter sarafnya yang kasih tahu. Jadi Sabtu pagi dokter sarafnya dan kakak adik saya kasih tahu bahwa ada tumor di tulang punggungnya dia itu. Tidak tahu apakah itu tumor ganas apa gimana, belum tahu, tapi ada tumor. Adik saya itu masih belum tahu mau kapan dia untuk operasi, ya, karena dia tuh kan takut, karena itu kan kakak sendiri, dia takut kalau ada apa-apa. Nah, tapi herannya waktu hari Sabtu itu, adik saya itu kan punya WA group, isinya itu dokter-dokter ortopedi ya. Ada kasus yang sama persis kayak kakak saya itu, suami kakak saya itu. Tapi kasus itu sudah berminggu-minggu yang lalu tidak dibahas. Nah, taunya Sabtu pagi itu kok dibahas lagi sama seniornya dia gitu loh. Dan kan terus masuk ini masing-masing ada punya caranya. Karena pasien yang ini yang dibahas ini itu dioperasinya gagal karena yang operasi itu dokter saraf, sehingga waktu dioperasi itu tulangnya itu kan gerak sehingga terus sarafnya itu kena, jadi akhirnya orangnya lumpuh. Nah, adik saya itu kan takut kalau sampai kayak gitu, ini kan akan jadi beban dia seumur hidup gitu loh. Terus seniornya dia bilang gini, kasih penyelesaian bahwa kalau saya, dia bilang, karena adik saya kan dokter tulang, kalau saya, kata dokter seniornya, saya pasang pen dulu. Jadi tulangnya akan ditahan supaya tidak bergerak sehingga sarafnya tidak akan mengslek gitu loh. Dia bilang gitu. Kalau saya akan seperti itu, kata Anu. Jadi kan masukan, adik saya sampai gini, heran ya, kok bisa tahu-tahu kasus yang sama dengan kakak saya itu tahu-tahu kok dibahas gitu loh. Dan semua masukan, jadi akhirnya adik saya punya bayangan, oh iya, tak garapnya dengan cara seperti ini gitu loh, dengan cara pasang pen dulu. Sabtu malam dia masih belum yakin bahwa dia akan garap
yang operasi kakak saya itu, suami kakak saya. Sabtu malam dia itu browsing-browsing ya, jurnal-jurnal ilmiah di internet apa dia browsing-browsing. Sebenarnya harus dioperasinya itu kapan gitu loh. Ada banyak juga pendapat dari dokter-dokter. Tapi yang dia cocok tuh bahwa lebih baik langsung dioperasi sebelum sarafnya akan semakin rusak. Banyak yang rusak gitu loh. Walaupun bun kreatin, albumin semua itu rendah, masih belum bagus, lebih baik digarap. Gitu. Dia bilang, dan dia lihat memang bun kreatinnya tidak terlalu, ya memang jelek, tapi tidak terlalu dari normal gitu loh. Jadi akhirnya Sabtu malam itu adik saya langsung telepon ke kakak saya di rumah sakit, dia bilang, besok Minggu pindah ke rumah sakit Suwandi karena alat-alat semua lebih lengkap di sana, tak garap di sana. Jadi Minggu pagi itu saya jemput suami kakak saya sama kakak saya, kita pindah ke rumah sakit Suwandi. Dia kan karena dia Katolik, dia ke romonya dulu, dia minta sakramen perminyakan. Padahal sama adik saya enggak boleh karena takut dia itu di mobil tuh cekruk-cekruk gitu ya. Tapi dia minta sakramen perminyakan dulu, terus dia baru masuk ke Suwandi. Senin pagi dioperasi. Rencana operasi jam 8, tapi karena terus dia tensinya naik, akhirnya ditunda sampai jam 11. Adik saya itu sebenarnya dia bilang sama istrinya, dia tuh takut untuk operasi. Karena ada dua kemungkinan, dia bilang. Kalau aku terlalu nafsu untuk mengangkat tumornya itu, aku takut nanti sarafnya kena. Atau kalau aku terlalu berhati-hati, akhirnya tumor yang diangkat itu tidak maksimal. Gitu. Tolong jangan terlalu berharap banyak karena itu bisa jadi tekanan buat dia ya. Jadi Senin dia operasi itu jam 11 mulai operasi, baru selesai itu jam 5 jam lebih. 5 jam selesai, dia begitu selesai operasi dia ke kakak saya, dia kecapean yang juga beban emosi dia waktu operasi ya. Langsung dodok makan bakso bareng sama kakak saya. Jadi waktu dibuka itu ternyata tulang yang di MRI itu terlihat rapuh. Ternyata tidak rapuh. Tulang itu cukup kuat untuk dijadikan penyangga dari pennya. Jadi akhirnya bisa dibuka. Saya ada gambarnya dibuka piak gitu. Pennya dipasang di tulang yang pertama dikira rapuh, ternyata tidak rapuh. Dan kedua, setelah dibuka, di balik sarafnya itu tumornya itu waktu di MRI nggak kelihatan, tumornya itu bisa terlihat dan bisa diambil gitu loh. Jadi dia berharap dengan diambilnya itu bisa kembali pulih, bisa kembali jalan gitu loh suami kakak saya. Sekarang ini sudah 2 minggu ya, semenjak operasi. Menurut dokter syaraf biasanya kalau habis dioperasi itu down, kondisi itu dan kaki itu akan katanya keprek gitu loh dia bilang gitu. Tapi adik saya bilang jangan, kamu ojo nuruti. Memang orang biasanya begitu. Kamu begitu sudah badanmu enak, terapi genjot sepeda statis sendiri. Harus berusaha walaupun sakit. Karena kalau turuti yang kamu tambah nggak bisa jalan nanti. Jadi ini begitu dia sudah agak enakan, dia sepeda statis ya, setiap sekali sepedaan 10 menit, sehari 3 kali. Ini puji Tuhan sudah 2 minggu, baru 2 minggu dia sudah bisa berdiri walaupun cuma 50 detik ya dia bilang gini, aduh sekarang ini yo berdiri ya angel, dia bilang kita bersyukur bahwa kamu bersyukur bahwa itu bisa jalan dengan normal. Sekarang aku ini berdiri 50 detik itu sudah merupakan perjuangan yang luar biasa, dia bilang. Tapi dia tetap semangat ya, ada istrinya, jadi dia setiap pagi dia jemur, dia sepedaan, terus habis itu dia duduk gitu ya. Jadi tidak mau di tempat tidur. Memang dia bilang kalau aku di tempat tidur nanti tambah ngelukro, tambah fisikku tambah turun, dia bilang gitu ya. Jadi sampai saat ini memang dia belum bisa jalan dan kita tidak tahu apakah bisa jalan. Tapi puji Tuhan bahwa sekarang anunya itu menuju ke baik lah, menuju baik. Sampai sekarang hasil biopsi belum kita ambil karena masih belum cukup
punya hati kita untuk mendengar apakah tumor itu bagaimana, kita belum cukup punya hati, tapi kita percaya, keluarga kami percaya bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang setia, Tuhan yang sudah menolong pada saat operasi, semua bisa berjalan dengan baik, hasilnya baik, dan sudah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kakak saya dan suaminya untuk menjalaninya sampai saat ini. Saya rasa apapun nanti hasilnya, kami tetap percaya bahwa itu yang terbaik memang yang Tuhan kasih buat kami. Dan Tuhan akan selalu menolong keluarga kami. Terima kasih, selamat malam. Saya mohon doanya, bantuan doanya supaya ada terus kemajuan untuk kesehatan kakak saya itu. Terima kasih. Amin, amin. Mungkin ada yang lain yang mau sharing? Kalau enggak ada, kita nyanyi satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Penolong hidupku. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia saat ku dalam kesesakan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa
Tuhanku, penolongku hanyalah dirimu. Terima kasih. Penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, selalu menyertai hidupku. Selalu menyertai hidupku, selalu menyertai, selalu menyertai hidupku. Sang Bapakku yang setia. Amin. Saya serahkan kepada Pak Tim selanjutnya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau penolong yang setia kepada setiap kami ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami sampai hari ini, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Bapa yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga melalui kesulitan dan pergumulan hidup kami, Engkau boleh memberi kekuatan dan menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur karena kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan di doa malam, dan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan saling bersekutu malam hari ini satu dengan yang lain. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, kami bisa melayani Tuhan, itu pun juga semata-mata karena pertolongan-Mu. Terima kasih, sebentar lagi kami akan disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang membuat kami lebih bergairah, bersemangat untuk melayani Tuhan. Bahkan kami boleh tetap kuat di dalam menjalani hari-hari kami. Kiranya Engkau mempersiapkan kami semua, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur, kita boleh bersama-sama bersekutu. Nah, malam hari ini, saudara-saudara, karena setiap Jumat pertama itu kan persekutuan jemaat, persekutuan doa malam jemaat, dan juga pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentunya kita semua sudah melayani Tuhan dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, supaya kita boleh disegarkan karena kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu, saya menyampaikan dan juga Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini renungan firman Tuhan saya ambil di dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, yaitu saya beri tema melayani seperti Kristus. Saudara, kenapa kok harus Kristus? Karena tujuan kekristenan sebenarnya, saudara-saudara, seperti yang saya tulis di Roma 8 ayat yang ke-29, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu tujuan dari kekristenan, tujuan dari orang percaya, tujuan dari gereja, Bapak Ibu. Tujuan saya dan saudara ketika kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita menjadi orang Kristen, nanti klimaksnya adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kenapa, saudara? Kalau kita mundur ke belakang di kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa diciptakan, firman Tuhan mengatakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, maka Kejadian pasal 5 mengatakan apa? Adam melahirkan anak-anak serupa dengan gambarnya. Jadi bukan serupa dengan gambar Allah lagi, tapi serupa dengan gambarnya Adam. Maksudnya adalah gambar yang berdosa, saudara, natur ya, yang berdosa. Nah, sepanjang perjanjian lama dalam keadaan seperti itu sampai Kristus datang, dan ketika Kristus datang, Kristus yang memulai bukan lagi segambar dengan Adam atau manusia yang berdosa, tapi saudara-saudara diproses, diubah sedikit demi sedikit, diubah sama seperti Kristus, diubah sama dengan gambaran anaknya. Nah, itu tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Lukas 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu,
setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan setelah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah Tuhan itu berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat yang ke-10, baca sama-sama Bapak Ibu. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan perumpamaan tentang tuan dan hamba, saudara-saudara, di mana hamba harus melayani. Kalau kita lihat namanya perumpamaan, memang ada yang bukan merupakan kisah nyata, ya, perumpamaan yang berbentuk cerita, Bapak Ibu. Tapi ada juga perumpamaan yang diajarkan dan itu membawa pesan yang sangat penting, ya, seperti perumpamaan Lazarus dan orang kaya, saudara-saudara ya. Lazarus di alam maut, akhirnya orang kaya di alam maut setelah meninggal, lalu Lazarus ada di pangkuan Abraham. Nah, orang berkata itu perumpamaan betul, tapi perumpamaan yang mengajarkan pesan penting, yaitu kehidupan setelah kematian. Lalu yang ketiga, ada perumpamaan yang berbentuk kisah nyata. Dan pada malam hari ini kita belajar perumpamaan tentang tuan dan hamba, itu merupakan kisah nyata, saudara, yang terjadi pada masa itu, di mana ada tuan, di mana ada hamba-hambanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam bagian ini, ketika seorang hamba melayani, saudara, maka satu prinsip yang harus dimiliki adalah ketika memiliki kerelaan hati, saudara. Nah, apa artinya? Kalau kita lihat kamus, saudara, bahasa Indonesia halaman 943, ya, kerelaan hati atau rela hati itu artinya bersedia dengan ikhlas hati. Ya, lalu bagian kedua ada persetujuan, lalu C dapat diterima dengan senang hati, dan yang keempat artinya tidak mengharapkan imbalan. Nah, di dalam konteks pelayanan yang diajarkan oleh Tuhan, saudara-saudara, yang tepat bagian A sama D ya, yaitu bersedia melayani dengan ikhlas dan melayani dengan tidak mengharapkan imbalan. Dalam konteks apa, saudara? Dalam konteks hamba. Nah, Bapak Ibu, kita boleh merenungkan. Kemudian, saudara, kerelaan hati merupakan jiwa hamba. Kenapa Tuhan mengajarkan itu? Karena pada waktu Yesus hidup di dunia, saudara, para murid itu, saudara, belum memiliki jiwa hamba. Buktinya apa? Pernah suatu saat di Matius 18 ayat 1, para murid memperbincangkan siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Nah, mereka berpikir, saudara, kalau di antara 12 itu salah satu terbesar, pasti nanti di sana dapatnya, upahnya, saudara, lebih besar dibanding dengan yang lain. Nah, saudara, itu yang dipercakapkan, bahkan para murid itu bertengkar, saudara. Kenapa? Karena siapa yang terbesar nantinya? Mungkin yang murid pertama, ya, yang murid senior berkata, siapa? Petrus ya, yang paling senior. Ya, aku yang paling besar nantinya. Kenapa? Karena aku paling senior. Ya, lalu murid yang lain berkata, aku yang pertama kali dipanggil. Begitu ya, aku yang paling besar. Atau seperti Matius atau saudara-saudara yang lain ya, oh, aku sedang bekerja, aku tidak menganggur waktu itu. Makanya ketika Tuhan berkata, mari ikutlah aku tinggalkan meja cukaiku ya, pekerjaanku aku tinggalkan, lalu aku ikut Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan suasana ya, ributnya saudara-saudara, karena mereka ingin menjadi yang terbesar. Nah, makanya saudara-saudara, Tuhan mengingatkan tentang pelayanan, saudara, ya, kerelaan hati yang merupakan jiwa dari seorang hamba. Dan ternyata para murid Tuhan waktu itu belum memilikinya. Akhirnya Yohanes 13 kalau kita baca. Ayat 1 sampai ayat yang ke-20, saudara, Tuhan Yesuslah yang memberi contoh teladan hamba. Yaitu dikatakan apa? Mencuci kaki semua muridnya. Kalau Bapak Ibu baca kisah itu, saudara, Yesus tanggalkan jubahnya, lalu dia pakai jubah hamba, dalam suasana makan, kata Alkitab. Kalau Bapak Ibu dalam suasana makan bersama, nggak usah jauh-jauh telepon bunyi Bapak Ibu ya, diterima apa tidak? Ya tergantung. Kalau orderan pekerjaan bisnis mungkin diterima. Tapi kalau hanya sekedar bicara ya, apa kabar dan lain sebagainya, itu mungkin nanti saja. Kenapa? Karena makan, lagi enak-enaknya makan.
Nah, saudara-saudara, tapi saudara lihat ketika dalam suasana makan, Yesus tinggalkan meja makannya, Yesus tinggalkan makanannya, lalu dia ganti jubah hamba, ambil air untuk membasuh kaki semua murid-muridnya. Ayat 13 mengatakan, aku yang adalah Tuhan dan gurumu memberi teladan kepadamu, yaitu membasuh kaki, melayani, ya, memiliki kerelaan hati, dan itu merupakan jiwa hamba. Saudara-saudara, Tuhan, ya terjemahan lain dikatakan Tuan, yang terhormat, yang termulia, saudara-saudara, mau melayani. Guru pada masa itu, jabatan yang sangat terhormat, saudara, tapi mau melayani dengan membasuh kaki, dan pekerjaan membasuh kaki itu adalah pekerjaan seorang hamba. Kalau ada tamu masuk ke rumah orang Israel, saudara-saudara, bertamu di sana, tamu tidak diizinkan langsung masuk, tapi tuan rumah akan memanggil hambanya, lalu hambanya akan membawa air di baskom, lalu mencuci kaki para tamu itu tadi, dan setelah bersih, barulah diizinkan masuk. Nah, itulah saudara yang dikerjakan oleh hamba. Nah, hari ini kita boleh merenungkan, Kristus sudah memberi teladan terlebih dahulu. Seperti tema malam hari ini, melayani seperti Kristus melayani. Bagaimana Kristus melayani? Bapak Ibu, lihatlah di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ dikatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, sebenarnya Allah sendiri, Bapak Ibu ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya, terjemahan lain mengatakan menghampakan dirinya, lalu mengambil rupa seorang hamba yang sama dengan manusia, dan dikatakan apa? Yang merendahkan dirinya bahkan sampai taat sampai mati di atas kayu salib. Bayangkan saudara, Kristus yang melayani seperti apa? Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, saudara-saudara, yang adalah guru, ya, yang adalah pribadi yang sangat mulia, yang sangat agung, Bapak Ibu, maka firman Tuhan mengatakan rela menjadi manusia, rela menjadi hamba yang dikatakan taat, dan taatnya sampai mati di atas kayu salib. Dari tempat yang sangat tinggi, mau merendahkan serendah-rendahnya, saudara-saudara, memberi contoh kepada para muridnya, dan akhirnya Kristus memberi contoh melayani. Nah, Bapak Ibu, lihatlah, ketika kita melayani seperti Kristus, maka Kristus sudah memberikan contoh, maka yang mulia dia mau menjadi hamba. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita sulit menerapkan bagian ini. Karena kita sudah merasa hebat, kita sudah merasa kaya, kita sudah merasa terhormat, saudara-saudara, dan kita menganggap sudah memiliki segala sesuatunya. Tetapi kalau di dalam konteks pelayanan, saudara, mungkin masih ada di dalam hati kita sulit ya untuk dipraktekkan, sulit untuk bisa dilakukan. Bahkan saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang praktek ya secara literal membasuh kaki seperti Kristus, seperti hamba, Bapak Ibu. Saya ingat ketika pelayanan di sebuah gereja, saudara, selesai khotbah ya, hamba Tuhan gembala sidangnya yang ambil alih, lalu baskom sudah dipersiapkan dengan air di situ, lalu panggil jemaat suami istri duluan, saudara, lalu hamba Tuhan gembala sidangnya ini, saudara, praktek membasuh kaki seperti Kristus. Padahal hamba Tuhannya ini pengusaha, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia berkata kepada saya, aku mau meneladani Kristus, aku mau melayani seperti Kristus, aku seolah-olah tanggalkan jubah, ya, tanggalkan baju mewahku, lalu aku mau melayani seperti hamba. Mungkin saya dan saudara tidak harus secara literal, secara fisik seperti itu, saudara. Kenapa? Karena kerelaan hati, kerendahan hati, saudara, bisa dibuktikan melalui banyak hal. Nah, hari ini kita boleh merenungkan, Kristus pribadi yang sangat mulia mau menjadi hamba. Saudara-saudara perhatikan di situ ya, kalau kita lihat grafiknya itu benar-benar dia turun ya, saudara-saudara ya. Ya, turun kenosis ya, mengosongkan diri. Coba lihat saudara-saudara, Yesus itu Allah mau turun, dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah ya, yang harus dipertahankan, saudara-saudara, sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau saudara memiliki sesuatu pasti dipertahankan supaya milik itu jangan hilang. Punya jabatan, kalau bisa jabatan itu jangan hilang. Kedudukan itu kalau bisa kedudukan itu jangan hilang. Bapak Ibu, tapi kita boleh melihat kenyataannya. Manusia tidak hidup selamanya. Ada saat berkuasa,
ada saat punya kedudukan, ada saat punya power Bapak Ibu, tapi suatu saat juga semuanya ditinggalkan. Mungkin kita akan menggenggam erat itu, saudara. Kenapa? Berkuasa mungkin begitu. Tapi hari ini kita belajar. Kristus memberikan contoh. Yang seharusnya milik yang harus dipertahankan, dia tanggalkan. Dikatakan, saudara, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu dikatakan dia terus turun mengosongkan dirinya. Apa artinya mengosongkan dirinya? Kerelaan membatasi diri dari tabiat ilahi yang dilakukan Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Sang Firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-14 ya. Dan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemudian bukan hanya menjadi manusia, saudara-saudara. Dia rela menjadi hamba. Melayani murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Sama dengan manusia, merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Turun dari tempat yang tertinggi mulia. Turun serendah-rendahnya. Lalu setelah itu apa, saudara? Filipi 2 ayat berikutnya mengatakan, setelah itu dia naik ayat 9 sampai 11 ya. Setelah itu dia ditinggikan, dikaruniakan nama di atas segala nama. Akhirnya semua lutut bertelut, semua lidah mengaku apa? Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, kita diingatkan satu prinsip. Kalau kita ingin melayani Tuhan, dipakai Tuhan di dalam pelayanannya, maka tidak ada istilah tinggi hati. Kenapa, saudara? Karena Kristus memberi contoh kepada kita, harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Setelah kita merendahkan diri, barulah Allah mengangkat kita lebih tinggi lagi. Saudara, kunci memiliki jiwa hamba ketika kehidupan saya dan saudara, kehidupan para murid diubahkan dengan kehidupan ilahi. Berulang kali Alkitab mengajarkan, ketika kita sudah dilahirkan baru, kehidupan kita yang diubah, saudara. Kenapa? Karena di situ ada benih, ya, lahir bayi, anak, dewasa, sampai serupa dengan Kristus. Kalau kehidupan kita seperti ini, saudara, ya, sedikit demi sedikit diubah, saudara, hidup, sifat, dan karakter kita semakin baik seperti Kristus. Nah, kehidupan seperti itulah yang layak bisa melayani Tuhan. Melayani seperti Kristus, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-17 tadi ayat yang ke-8. Yang pertama, saudara, Tuhan itu diprioritaskan. Bayangkan, saudara, di kata firman Tuhan mengatakan apa? Hamba dari pagi sampai menjelang malam, Bapak Ibu, itu bekerja di ladang, membajak dan mengembalakan kambing domba. Betul? Lalu ketika malam hari pulang, harusnya apa, saudara? Istirahat atau makan malam. Tapi ayat firman Tuhan tadi mengatakan, saudara, Tuhannya memanggil dan berkata apa? Sediakan makananku terlebih dahulu. Sepanjang hari sudah bekerja di ladang, mengembalakan kambing domba milik tuannya, membajak tanah tuannya. Tapi malamnya, saudara, belum makan, belum istirahat, tuannya langsung berkata apa? Pergi layani aku dulu, ikatlah pinggangmu, sediakan makananku di meja ini. Saudara, malam hari dia melayani meja tuannya. Jadi saudara, kita bisa bayangkan 24 jam non-stop yang namanya hamba melayani Tuhan itu. Tuhan diprioritaskan. Siapakah Tuhan dalam bagian ini? Tuhan adalah Kristus sendiri. Tuhan itu sendiri. Saya dan saudara sebagai murid Kristus, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen, maka saya dan saudara harus melayani Tuhan kita dengan baik. Berilah yang terbaik. Seolah-olah istirahat diabaikan, makan juga diabaikan. Kenapa? Ketika saya dan saudara melayani Tuhan, kita ingat ada Tuhan yang harus kita prioritaskan. Tuhan pimpinan senior kita, saudara. 1 Korintus 10 ayat 31, ini kuncinya. Engkau melakukan segala sesuatu, baik engkau makan maupun minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Makan minum perkara yang sederhana, perkara yang mungkin orang berkata remeh kecil, kita bisa menundanya. Tapi Alkitab berkata, dari hal yang kecil sekalipun, saudara, kita melakukan sama seperti melakukan untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, saudara, pasti kita lakukan yang terbaik. Kalau untuk atasan kita, pimpinan kita saja, ketika kita bekerja di kantor atau di perusahaan, kita juga lakukan yang terbaik. Demikian juga, saudara, di hadapan Tuhan, kita juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saudara, inilah prinsip yang pertama. Melakukan pekerjaan atau pelayanan dengan serius,
melakukan pekerjaan atau pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Pelayanan apa, saudara? Semua jemaat, saya bersyukur dan bersuka cita terlibat di dalam minggu malam ya, acara kita, review firman Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Nah, pelayanan, pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, saya bersyukur, saudara boleh lakukan yang terbaik. Bahkan ada yang buat catatan, saudara. Bahkan ada yang tanya-tanya terlebih dahulu, saudara. Puji Tuhan. Kenapa? Walaupun itu sederhana, walaupun itu perkara kecil, saudara. Kan idenya bukan dari kita, idenya dari pembicara di ibadah hari Minggu. Tapi kita bisa ungkapkan ulang, karena mungkin ada jemaat lain yang belum mendengar, supaya mereka bisa mendengar dan mengerti, lalu dapat berkat apa kita di dalam firman Tuhan itu, kita bisa tambahkan, Bapak Ibu Saudara, dan kita jadi berkat, saudara mendapat berkat, orang lain juga mendapat berkat. Intinya, pelayanan apapun, saudara, baik itu pujian, ya, tim musik, tim pujian, multimedia, apapun, Bapak Ibu Saudara. Hari ini yang pertama, melayani seperti Kristus, saya dan saudara harus memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan pekerjaannya. Lalu yang kedua, sebelum itu Yohanes 12 ayat 26, Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Yang kedua, ayat yang ke-9 tadi, saudara. Ketika hamba tadi sudah melakukan pekerjaannya, sepanjang hari di ladang, malam menyediakan makan tuannya, apakah tuannya tadi mengucapkan terima kasih, saudara? Ayat yang ke-9, firman Tuhan tadi mengatakan, Tuhan itu tidak pernah mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, bukankah berterima kasih itu adalah perkara yang sangat penting? Walaupun itu sederhana, Bapak Ibu ya, tapi lihatlah, kalau saya dan saudara memberi sesuatu, walaupun itu kecil ya, mungkin orang memandang itu remeh, lalu kalau orang itu berkata terima kasih ya, hati kita mungkin puas, hati kita senang, Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang kita beri, kita tolong, lalu tidak mengucapkan terima kasih, kita mungkin jengkel ya. Ini nggak tahu aturan, sudah diberi ditolong kok tidak mengucapkan terima kasih. Tapi lihat Bapak Ibu dalam konteks ini, ternyata hamba itu sudah melayani sepanjang hari sampai malam, tapi Tuhan itu tidak pernah berterima kasih, saudara. Tuhan menyuruh bawahannya, ia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Memang itu adalah pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu, kita boleh melihat di dalam bagian ini, Tuhan kita tidak harus, saudara, mengucapkan terima kasih atas pelayanan kita. Ya, yang mengucapkan terima kasih ya mungkin rekan sepelayanan, saudara, atau pihak gereja yang mengucapkan terima kasih engkau sudah mau melayani, ya, sudah terlibat dalam hal ini. Tapi saudara, kita lihat bagian yang kedua, Tuhan tidak wajib mengucapkan terima kasih atas pelayanan kita. Kenapa? Karena Dia Tuhan dan kita ini hamba, dan hamba itu sudah merupakan tugasnya melakukan pekerjaannya. Tapi intinya walaupun tidak ada ucapan terima kasih, walaupun mungkin dilihat dengan sebelah mata, walaupun tidak dianggap dan tidak dihargai, saya dan saudara malam hari ini diingatkan supaya saya dan saudara boleh terus melayani Tuhan meskipun kadang-kadang tidak diperhitungkan oleh manusia. Amin, saudara. Tapi biarlah Tuhan yang memperhitungkan semuanya. Kita menuntut hak. Bagaimana dengan tanggung jawab kita, saudara? Hak hamba Tuhan adalah ketika melepaskan haknya. Kalau kita mundur di 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-18, sebenarnya punya hak. Apa haknya itu, saudara? Hasil buah di dalam pelayanan. Tapi Paulus berkata, hakku adalah ketika aku melepaskan hak itu. Kenapa? Karena dia sadar, ini bukan melayani manusia, tapi ini melayani Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-10, kalau kita lihat, saudara, hamba harus terus taat. Ya, dari kata Yunani doulos, hamba atau budak. Nah, saya kutip, saudara, dari buku Murid Sejati, Juan Carlos Ortiz. Dia membicarakan tentang budak seperti ini. Seorang yang telah kehilangan segalanya di dunia ini. Lalu kehilangan kemerdekaan, kehendak, bahkan namanya telah hilang. Bapak Ibu ya, itu budak. Ketika ganti pemilik, saudara, tuannya memperlakukan seperti itu ya. Ia diperjualbelikan seperti hewan. Sehingga ada yang namanya pasar budak, Bapak Ibu saudara. Lalu tarif atau harga digantung di lehernya sang budak itu. Saudara, kalau orangnya kekar ya, kuat,
mungkin harganya mahal. Tapi kalau sudah tua, ya kurus, sakit-sakitan, mungkin ini sangat murah, saudara-saudara. Bahkan diobrak-banting harga pun tetap nggak laku, saudara. Bayangkan, saudara, namanya budak hamba diperlakukan seperti itu. Lalu pembeli boleh mengadakan tawar-menawar. Lalu berikutnya, seseorang membelinya dan membawanya pulang. Bayangkan, saudara. Lalu yang ketujuh, majikannya melubangi telinganya sehingga dapat memasang nama. Ya, kalau di pasar budak tadi lehernya digantung namanya, tapi kalau sudah jadi milik tuan, milik orang lain, saudara, namanya dipasang di telinganya, sehingga kalau mereka atau hamba-hamba itu melarikan diri, saudara, akan ketahuan kamu milik tuan siapa. Seperti itu, saudara. Ya, ingat kasus itu ya di kitab Filemon itu ya, Bapak Ibu ya, Onesimus itu ya, saudara. Makanya Paulus berkata, kamu lari dari tuanmu, ya kembalilah. Dan Paulus memberitahu kepada Filemon ya, jangan kau anggap lagi sebagai hamba, terimalah dia, terimalah sebagai anak. Waduh, saudara, ini satu perkara yang luar biasa. Kedudukan yang sangat terhormat, yang tadinya hamba sampai kapanpun, akhirnya diangkat jadi anak. Kemudian budak itu tidak mendapat upah, walaupun bekerja non-stop seperti tadi. Ia bersedia 20 jam untuk bekerja, ia tidak punya pilihan lain, Bapak Ibu. Dan kita boleh lihat, kata doulos atau hamba juga berbicara tentang ketaatan penuh kepada Tuhan yang memberi perintah dan ia tidak punya pilihan. Saya kasih contoh, saudara, ya di dalam kitab Kejadian itu, ya kasus tentang Hagar, hamba Sarah. Kalau Bapak Ibu lihat ya di sana Kejadian 16 ayat 8 dan 9, di situ dikatakan apa? Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, malaikat Tuhan yang adalah teofani, bentuk dari Tuhan sendiri yang datang kepada Hagar. Ketika Hagar melarikan diri, ketemu malaikat Tuhan, lalu malaikat Tuhan sendiri berkata, kembali kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ya itulah hamba, saudara. Ya, itulah hamba. Terus dikatakan apa, saudara? Ya, tidak berguna, ya kata Yunaninya akrei oi, tidak berguna, tidak layak untuk dipuji, saudara. Lalu para hamba tadi berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Apa artinya, saudara? Segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Tuhan. Tidak ada sedikit pun kemuliaan, kebanggaan, keagungan bagi dirinya sendiri. Setelah melayani, dia memang layak untuk melayani, saudara. Apakah dia mendapatkan pujian? Oh tidak, tuannya yang tetap mendapatkan pujian. Tapi hamba tetap berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Itulah bukti dari kerelaan hati. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bukan pasif, tetapi aktif. Dan akhirnya saudara-saudara hamba Tuhan harus mentaati tuannya, mentaati firman Tuhan. Secara sederhana, Bapak Ibu, karena Tuhan kita tidak terlihat, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa, maka Dia memberikan firman-Nya. Maka saya dan saudara yang melayani Tuhan, maka kita harus mentaati firman Tuhan. Lalu penutup, saudara-saudara, di dalam kitab Efesus 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, ya, di situ dikatakan, hei hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Lalu berikutnya, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dan setelah itu saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang sudah hadir bersekutu di dalam acara ibadah doa malam. Kiranya Engkau boleh mengingatkan setiap kami, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau panggil, yang sudah Engkau pilih
Dan kami mengucap syukur Engkau masih memberi kepercayaan untuk kami melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan itu, biarlah kami selalu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kiranya berkat firman Tuhan boleh menjadi bagian yang terindah dalam hidup kami. Dan biarlah menyadarkan kami bahwa melayani Tuhan itu adalah pekerjaan yang sangat terhormat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan